Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Marcel, mahasiswa IDN. Eh, karena beberapa pertanyaan dari beberapa wali kelas guru SMK IDN tentang cara mengisi rapor SMK IDN yang menggunakan format Madinatul Quran, maka dirasa perlu bagi saya untuk membuat kembali video tentang cara penulisan rapor SMK IDN ya. Oke, terutama yang kelas 10 semester 1 untuk wali kelas yang baru kayak gitu ya. Yang pertama, ini kita ke halaman depan. Di sini kita buka file rapornya ya, file rapor. Saya menggunakan rapor kelas 10 RPLA yang semester 1-nya. Nih, ini file yang saya dapat dari salah satu wali kelas guru SMK IDN. Oke, ini halaman depan, ini nggak perlu diapa-apain, paling ini cuma nama sekolah yang kita nginduk mana sama NPSN-nya. Jadi kalau ditanya sama wali siswa, bagi NPSN-nya SMK IDN dong. Nah, SMK IDN bilang SMK IDN nggak punya NPSN, jadi kita menggunakan NPSN dari SMK Madinatul Quran, dan ini alamatnya. Gitu ya. Ini paling untuk halaman depan. Kemudian, ini di sini halaman depan ya, nggak ada apa-apa, paling ini semester 1 sama tahun pelajaran 2021-2022 sama kepala sekolah. Kemudian kita ke cover, kita lihat. Nah, ini cover. Di sini ada nama siswa sama NISN siswa. Dan kalau misalkan ada yang salah dari sini, ngerubahnya nggak di sini. Karena ini isinya rumus. Kalau dirubah nanti rusak semua. Ini cuma kita bisa buat ngeprint. Jadi Ctrl P, nah nanti dia ngeprint tuh. Terus kalau mau ngeprint selanjutnya, misalkan siswa nomor 2, tuh, namanya Aldimas. Siswa nomor 3, namanya Altaf, tinggal kita Ctrl P. Tuh, nanti dia ngeprint namanya Altaf. Ini memang sayangnya masih manual ya, untuk ngeprintnya nggak bisa ngeprint sekali ngeprint untuk 20 siswa nggak bisa, jadi masih satu-satu. Siswa nomor 4, namanya Ananda Dwi. Ctrl P. Nah, nanti dia ngeprint Ananda Dwi Mirza. Gitu ya cara ngeprint sama cara ganti-ganti nama siswa. Di sini nih gantinya nomor 5, nomor 6. Nah, gitu ya. Ini untuk cover. Kemudian kita ke home, kita ke halaman depan. Oh, halaman depan yang tadi, identitas siswa. Sama ini juga, ini isinya rumus ya. Rumus lookup dari identitas. Jadi kalau mau ganti, gantinya nggak di sini. Gantinya nggak di sini ya. Tuh, ini isinya rumus semua nih. Kalau dirubah di sini nanti rusak. Rubahnya di mana? Rubahnya di sini, di isi identitas siswa. Tuh. Misalkan kita ganti jadi Abdi Rabbani S. Kita bikin singkat. Ini A Fajar Kurniawan. Gantinya di sini misalkan. Kita ke print identitas siswa tuh. Abdi Rabbani S. Tuh. A Fajar Kurniawan. Gitu ya. Ngerubahnya di situ tadi di isi identitas. Tuh kalau kita lihat isi identitas. Tuh ya. Nah, sekarang paling kalau misalkan ada yang kosong. Misalkan ada yang nggak diisi. Misalkan gimana ya? Nah ini. Jangan nomor telepon rumah deh. Alamat siswa. Si Altaf Parves Ilham. Misalkan, ini ya. Maaf, namanya ini cuma contoh aja, sebagai contoh aja. Misalkan dia nggak punya alamat siswa. Nah, maka kalau jangan dikosongin kayak gini nih. Ini misalnya perumahan Taman Sari kan harusnya kita backspace, kita hapus. Nah, ini kosong ya. Kalau kita kembali ke print identitas, dia alamat siswanya kosong. Jelek hasilnya begini. Kalau masa yang ditanyanya apa, jawabannya angka, ya kan? Nah, kalau misalkan kalau nggak ada nih nama wali siswa, kosong, nggak punya wali kan? Nah, diisi strip, gitu. Jadi ini alamat siswa, kita balik lagi ke isi identitas, kalau kosong isinya strip. Gitu, jadi pas kalau kita print, bagus dia. Ini lebih ke ini aja ya, sebagai
apa namanya, rapih-rapihan aja ya, gitu. Jadi biar seragam lah, kalau misalkan kosong, kalau misalkan nggak ada datanya, isinya strip, seperti itu ya. Oke, ini tapi gantinya sekali lagi gantinya bukan di sini, tapi gantinya di isi identitas. Tuh ya, diisi identitas semuanya. Jadi kalau mau ada yang salah nih, kayaknya Garin nggak pakai GH tapi GA doang, gantinya di sini. Oke, kemudian, nah ini tanggal. Tanggal gantinya di sini nih. Ini semester 1, kita menggunakan tanggal, masa bukan Bogor 1 Juli, tapi kita pakai kalender pendidikan, yaitu pembagian rapornya 17 Desember 2021. Dan kita bukan pembagian rapor di IDN kapan, tapi pembagian rapor secara nasional kapan, gitu ya. Jadi kita ganti jadi 17 Desember 2021 gitu. Nah, nanti ini kalau kita ngerubah sekali, udah nanti saat kita ngeprint nomor 4, absen 4, berubahnya semuanya 17 Desember gitu ya. Jadi ngerubahnya sekali doang. Ngeprint nomor 5, Ctrl P. Tuh, nanti dia ngeprint ya. Nomor 6, terus di Ctrl P. Tuh, nanti dia ngeprint atas nama siapa nih? Arman Nur Fikri Ramadan. Seperti itu ya. Tinggal ganti-ganti terus ngeprint aja gitu. Kemudian ini udah, identitas sudah ya. Kita ke home lagi, kita coba ke rapor nilai. Nah, di sini rapor nilai. Di sini juga untuk peserta didik nggak usah diganti-ganti di sini. Kalau ada yang salah, gantinya di kejuruan ya. Kejuruan. Coba kita cek kejuruan. Di sini. Ini gantinya juga di identitas. Tuh. Ada hubungannya sama identitas, kecuali paling ini. Kalau kelas, kalau ada yang salah, misalkan dia bukan kelas 10, kelas 11, ya udah gantinya di sini. Gitu ya. Ini bukan semester 1 sekarang, semester 2, gantinya di sini. Tuh ya. Semester 2 misalkan. Ini bukan tahun 2021-2002, gantinya di sini. Tapi kalau ini, nama siswa sama ini sama NISN, gantinya di identitas, kembali lagi. Tuh, di sini gantinya. Misalkan, Altaf Parves Sua Ilham. Nggak mau Sua I gitu misalkan. I titik. Nah, udah digantinya di sini. Nanti kalau kita ke rapor nilai, nomor 4 ya tadi ya. Nomor 5. Nomor 6. Siapa sih tadi namanya? Identitas Altaf Fares Wai nomor 3 ya. Kita ke rapor nilai. Tuh, Altaf Fares Wai. Jadi keganti semua di mana? Ini di rapor nilai keganti. Terus di identitas siswa nomor 3 kita lihat. Tuh, Altaf Parves Wai juga keganti semua. Asal kita ngegantinya di sini. Di kolom di sheet identitas. Kayak gitu ya. Oke, kita ke tadi nilai rapor nilai tadi ya. Ini jadi nggak usah ganti-ganti di sini. Oke, ini sih rumus. Kemudian di sini nilai. Nilai ini udah untuk nilainya ini muatan-muatannya ini udah benar. Benar dari mana? Benernya saya ngikutin dari sini ya. Dari nih struktur RPL. Nah, di sini ada muatan-muatannya semua nih. Tuh. Ini semua ini udah disamain nih. Tuh ada agama, PKN, Indo, Matematika, Indonesia, Inggris. Tuh. Agama, PKN, Indo, Matematika, Bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa lainnya. Tuh ya. Apalagi seni budaya, olahraga. Seni budaya, olahraga juga. Ya udah ya. Apalagi nih digital, fisika, kimia. Ada nggak sini? Nah, digital, fisika, kimia kan. Di sini sistem komputer, komputer jaringan, pemrograman dasar, dasar desain grafis. Nih ya. Sistem komputer, komputer jaringan, pemrograman dasar, dasar desain grafis tuh. Sedangkan kelas 10 kita lihat, nih kelas 10 nih, dia nggak belajar C3 atau ini nih, nggak belajar tuh strip, 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 strip. Jadi kita nggak perlu nulis di sini. Itu ya, yang belajar adalah kelas 11. Sebaliknya, kelas 11, nih kalau kita lihat kelas 11 ini sama kelas 12,
Dia nggak perlu belajar digital, fisika, kimia, sistem komputer, komputer jaringan dasar, pemrograman dasar, sama dasar desain grafis. Yang mereka pelajarin adalah ini. Tuh, seperti itu ya. Jadi ini udah benar untuk muatannya. Sekarang paling nilai. Nah, ini nilai, ini masih false. Jadi kenapa false? Karena nilai yang ada isinya itu adalah nilai yang 70 ke atas. Contoh, kita kasih nilai. Ini 70, 71, 72, 73, 74, 75. Ini kita copy deh. Biar cepat ya. Pokoknya harus di atas 70. Tuh. Di atas 70 ya. Kalau di atas 70 dia nggak bakalan false. Aduh, kepencet. Sorry. Absen 1. Nah, ini 65 masih false ya. Coba kita ganti. Kita ganti jangan 60. Tuh. Dan misalkan ini kita ngacak ya. Nah, dia nggak bakalan false kalau di atas 70. Yang false itu di bawah 70. Jadi kalau mau ngasih nilai jangan di atas, jangan di bawah 70. Tuh ya, nanti ngasih nilainya di atas 70. Ini juga, ini apa nih? Kejuruan. Sama kejuruan juga nilainya di atas 70. Nih, ngisinya di sini ya. Kalau di sini. Ini kita copy deh yang tadi. Kita copy. Add 7374. Kita print rapor. Nah, tuh. Pokoknya kalau di atas 70, dia ada nilainya, ada predikatnya. Tapi kalau di bawah 70, dia bakal false. Gitu ya. Biar bagus, kasih nilainya di atas 70. Maksudnya buat biar bagus ya, nggak ada false-false-nya, kasih nilainya di atas 70. Tapi, di bawah 70. Tapi, kalau kita lihat nih ya, kita isi misalkan 74 sama 75. Ini 75 sama 76. Misalkan kita print, dia false. Kalau nilainya 75 dan 76, atau 76 dan 75, kan dia hasilnya 75,5 ya. Yang hasil akhirnya 75,5, dia bakal false. Karena rumusnya emang salah ini. Nih, kalau kita copy semua ya. Ini 75 sama 76. Kita copy semua. Kita copy di ini di nilai umum ya. Ini di umum kan, di sheet umum ya. Kita copy semua. 7576. Nah, ini isi 7576. Kalau kita print rapor, false semua. Padahal dia di atas 70. Karena emang rumusnya salah. Ini nilai kejuruan juga kita benerin deh. Ini kita copy dulu semua. Kita cek. Bener nggak nih? Sekarang kita ganti. Ini 76, 75. Kebalik. Karena emang rumusnya sama ya. 76, 75. 76, 75, 76, 75. Kita print. Nah, ini false-nya semua. Karena hasil akhirnya 75,5. False karena salah. Yang benar apa? Yang benar ini saya udah ada rumus yang benar. Nanti saya taruh di ini ya, di Telegram. Taruh di deskripsi YouTube. Ini kita copy teksnya. Kita taruh sini. Kita Ctrl V. Nah, dia udah bener nih hasilnya B 75,5. Ya. Tuh. Tapi kalau misalkan kemudian, ini kan udah nih. Ini kita copy dari sini, jangan langsung Ctrl V ya. Kalau Ctrl V, nanti dia hasilnya salah nih. Ini benar, karena kita ngambil dari nilai akhir dari F10 sini. Benar kan? Tapi kalau misalkan ini, F11, kita ngambil dari F10 juga. Benar nggak? Salah ini kayak gini. Caranya gimana? Cara kita copy dulu yang ini. Karena kan tadi kopinya dari Telegram ya kan? Karena Telegram isinya F10. Kemudian kita taruh di sini benar di G10. Kemudian rumus dari G10 kita copy, kita taruh di G11. Baru dia nanti ganti sendiri tuh. Jadi yang tadinya F10, nih yang tadinya di G ini tadinya F10. Kalau misalkan kita copy dari sini, terus kita paste di sini, dia berubah jadi F11. Atau gini deh. Atau ini kita ganti semuanya false semua nih. Terus kita copy. Kita copy.
klik kanan, copy text, kita paste di sini. Ini dari F10 ya. Terus caranya tinggal kita geser, ini kan ini ada kursor nih, kursornya putih tebal. Kalau misalnya kita geser ke bawah kanan, kita drag. Nah, dia udah bener nih. Dia ngambil dari F11 ya. Yang bawah ngambil dari F12. Yang sini ngambil dari F13. Yang sini ngambil dari F14. Yang sini ngambil dari F15. Masalahnya kalau kayak gini, kalau kita drag, dia nggak bisa. Karena di sini ada ini ya, G16-nya merger ya, gabung. Kalau misalkan kita copy dari sini, kalau misalkan kita copy atau kita langsung Ctrl V lagi, rumus yang tadi, nah kalau kita lihat ini ngambilnya dari F10, salah. Jadi kita harus copy dari sini dulu deh. Dari sini kita copy dari sini, kita paste di sini, biar dia ganti tuh jadi F17. Nah, baru deh kita bisa paste semuanya. Ini kita copy dari sini, kita paste. Tuh, ngambil dari F18. Cek-cekin ya pokoknya ya. Ini tinggal copy, paste ke sini, paste, terus cek lagi tuh. Ini ngambil dari F28, benar. F27, F26, F25. Nah, insya Allah ini bener semua nih kalau begini. Nanti kalian, maafkan, nanti antum cek-cekin dulu ya kalau ada yang salah ya. Kalau ada yang kurang sesuai. Itu untuk ngisi predikatnya. Dan ini insya Allah udah bener nih. Kalau ada nilai yang 75,5 ataupun setelahnya insya Allah udah benar. Ataupun yang error-error false sebelumnya yang di atas 70 tapi masih false, pakai rumus ini insya Allah benar ya. Oke, udah. Nah, nanti tinggal ngeprintnya gimana? Nah, ini kalau ini ngeprintnya masih PR ya, karena ini kalau misalkan kita ganti nih jadi 2, ya kan? Terus kita Ctrl P. Nah, nanti dia begini nih. Ini masih false ya, karena emang belum diisi nilainya. Misalkan nih, 1 nih yang udah ada nilainya, Ctrl P. Nah, ini masih begini. Nanti saya mau cari tahu lagi gimana caranya nih. Kemarin sih dari Tegar dikasih tahu. Ini di blok. Terus Ctrl P, kita pilih yang print selection. Tuh. Nah, ini udah oke nih print selection. Tuh ya, jadi tinggal di blok. Kalau yang ini khusus ini doang ya. Rapor yang kedua ya. Karena yang lainnya kalau kita lihat tuh udah ada ininya tuh, udah kosong sini, udah nggak bisa lagi tuh. Ini juga kosong. Rapor ini doang. Kalau misalnya kita print, dia mesti di blok rapor ini. Atau nanti mungkin ada caranya, cara ini untuk ngebloknya nih. Nanti gampang. Oke, itu dulu nih untuk untuk rapor umum. Ini kalau catatan akademik nih kosong, nggak ada rumusnya, jadi nggak perlu diisi. Ya, nggak perlu diisi. Kemudian, ini saya save ya. Kemudian untuk selanjutnya, rapor nilai udah kan? Nih, tinggal diisi. Nah, isi nilainya di sini ya. Isi nilainya di sini ya. Ini saya sekalian deh, ini isi nilainya di sini. Jadi, misalkan siswa atas nama Fajar Kurniawan, nilainya berapa? Gitu. Nilainya berapa? Tuh, ini copy aja misalkan. Waduh. Ctrl A mungkin. Oke. Tadi saya sampai mana tuh kan? Gara-gara ini. Identitas nilai umum. Waduh. A1. Dah. Maaf ya, tadi saya juga nggak tahu agak ini. Oke, ini misalnya ini isi nilai begini ya, dan ini nih, ini dihiraukan aja, ini nggak penting-penting amat, hiraukan aja. Kemudian ini untuk data, ini ngambil dari kejuruan, berarti ngisinya di identitas juga. Kalau ini ngambil dari kejuruan, ini ngambil dari kejuruan, ini juga ngambil dari kejuruan ya. Jadi ini
juga nggak bisa ngerubah-ngerubah dari sini. Kalau mau ngerubah dari kejuruan sama dari sheet identitas ya. Adapun di sini cuma bisa ngisi nilai ya. Jangan rubah dari sini ya. Nanti kalau berubah malah rubah dari sini malah nggak ada rumusnya misalkan. Nih ya, misalkan ya. Tuh. Yang lain dari kejuruan nih ngambil sendiri. Nanti takutnya kalau ada perubahan yang ini nggak ikut berubah. Itu karena ngisinya manual gitu ya. Ini isinya tinggal ngisi, ini cuma bisa ngisi-ngisi nilai. Tuh ya. Tinggal diisi sesuai dengan yang ada, sesuai nilai ujian. Kalau di print tuh nanti muncul tuh nilainya sama ya, karena emang tadi saya copy ke 10 misalkan absen 10 false karena belum diisi. Nilai kejuruan juga ngisinya di sini, dan ini manual, baru ngerubah-rubah dari sini. Ini dari identitas. Oke, nilai misalkan di copy aja, atau misalkan ini saya ngopi-ngopi, tapi kalau bapak-bapak sekalian ya ngisinya sesuai dengan hasil ujian ya. Ini kalau kita print bisa dilihat ya di sini tuh. Oke, ya berhasil ya. Cek-cekin aja kalau ada yang false, nanti kasih tahu saya ya. Insya Allah kalau dengan rumus yang tadi insya Allah nggak false. Kemudian ke home, rapor karakter ya. Di rapor karakter ini rumus, nggak usah dirubah di sini. Nah kalau ini deskripsinya, ini udah diisiin di sini sama MKey. Jadi biarin aja catatan perkembangannya, nilai gotong royong bagaimana, mandiri bagaimana, nilai nasionalis seperti apa, religius seperti apa, dan nilainya bentuknya deskripsi ya. Ini kalau ini rumus. Nah, adapun kalau ada catatan yang kayak penting, misalkan kayak siswanya emang nih beda sendiri nih, nggak biasa gitu kan, dari segi religinya atau integritasnya atau nasionalisnya, mandirinya, gotong royongnya, atau catatan perkembangannya, dia butuh sesuatu yang wah ini penting nih, mesti beda catatannya, udah rubah aja. Itu ya, rubahnya di sini. Nanti tampil hasilnya di sini. Tinggal ganti-ganti. Tuh. Tuh. Gitu doang, gampang insyaallah. Oke, selanjutnya di balik lagi nih, karakter udah, prakerin sekarang. Oke, ini juga rumus. Jadi kerubah-rubah nggak di sini. Ini PKL. PKL isinya di sini, isi data prakerin. Karena kelas 10 jadi emang kosong ya. Dan kalau kosong isinya kasih strip. Kalau misalkan didiemin aja begini, misalkan seperti ini ya. Nanti pas di print PKL-nya 0. Ya, kurang bagus. Jadi lebih baik kalau misalkan kosong kasih strip. Isi strip. Isi strip ya. Isi strip. Jadi pas ditanya PKL-nya apa, nggak ada strip gitu. Kemudian ekskul wajib adalah pramuka. Makanya udah diisiin di sini, ekskul wajib pramuka, di copy paste sampai banyak. Tuh. Adapun kalau ada ekskul tambahan, misalkan futsal. Kemudian mengikuti kegiatan dengan baik. Absen nomor 2, Fajar Kurniawan, ekskulnya misalkan karate. Mengikuti kegiatan dengan baik. Nah, nanti dia munculnya di sini. Tuh, di sini. Adapun pramuka ekskul wajib, meskipun IDN belum ada pramukanya ya. Jadi tetap harus diisi, nanti kedepannya diperbaiki. Jadi IDN nanti diwajibkan ada pramuka sekiranya nanti ada kayak apa namanya, di pengawasan gitu ya maksudnya. Nah, jadi kalau ekskul tambahannya nanti muncul di sini. Kalau misalnya nggak ada ekskul tambahan ya udah, nggak usah diisi di sini, dikasih strip aja gitu. Dikasih strip ya. Tuh, dikasih strip, kasih strip. Kalau misalkan kosong. Oke, kemudian absensi, ketidakhadiran, isinya di sini. Kalau misalkan sakitnya kosong, izinnya kosong, alfanya kosong, ya udah kasih strip. Sama. Catatan wali kelas lebih rajin lagi belajarnya, bisa diganti-ganti kalau emang siswanya, kalau emang dibutuhkan seperti itu ya. Kalau misalkan ada ya udah tulis, ini misalkan sakitnya 2, izinnya 2, alfanya 1 misalkan. Nanti pas di print, nanti dia muncul. Tuh. Ya, ini ada tambahan hari, ini enggak. Seperti itu aja ya.
absensi, absensi, absensi. Dan ini tinggal copy aja berarti. Nah, coba kita cek ya, bener nggak nih? Isi data absensi misalkan sakitnya 3. Print, nggak berubah ya, berarti salah. Maksudnya isi data absensi, sakitnya 3, print rapor dah. Seperti ini berarti rumusnya ya. 5, 6. Oh, nih. Ini bisa kita ganti hari. Dan ini kita ganti jadi 5. Dah. Jadi ada harinya semua. Dan ini catatan wali kelas yang tadi lebih rajin lagi belajarnya. Nah, ini juga tanggal. Ini kan masih 23 September. Kita ngikutin harusnya tanggal pembagian rapor secara nasional. Ya, bukan rapor pembagian IDN, pembagian rapor IDN kapan. Tapi nasional kapan gitu. Di sini menurut ruang guru nasional itu 17 Desember 2021. Soalnya kemarin kita ngeprint pembagian rapornya beda seminggu sama nasional, akhirnya ngeprint rapor ulang. Seperti itu, ya. Kemudian ini wali kelas nih belum ada namanya, harusnya dikasih nama ya. Dan nama wali kelasnya kata Pak Andri Kusmayadi, kepala sekolah dari Madinatul Quran, itu untuk wali kelas gunakan nama yang udah S1. Jadi kalau belum 1, Ahsan pinjem nama yang udah S1. Dan kalau udah S1 silakan cantumkan namanya. Seperti itu ya. Ini contoh di sini saya menggunakan nama Pak Reza. Tuh ya. Ini kita kembali lagi. Nah, pakai Pak Reza karena Pak Reza udah SPD. Seperti itu. Nanti tinggal ganti-ganti aja namanya kalau misalkan pengen diganti, perlu diganti. Dan mungkin seperti itu, ada lagi nggak ya? Oke, coba saya lihat catatan atau lihat ini. Penggunaan strip pada teks yang dikosongin. Nah, tadi ya, rumusnya false di 75,5 udah dibenerin. Cara ngeprint, tadi ya tinggal Ctrl P. Tanggal pembagian rapor 17 Desember. Dah, mungkin seperti itu aja. Nanti nih, rumusnya saya taruh di deskripsi YouTube. Ya, udah mungkin seperti itu aja dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, silahkan. Saya terbuka insya Allah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.